masih sepi. Embun menempel di dedaunan dan aroma tanah yang basah menyatu dengan hawa dingin yang belum benar-benar hilang. Di sudut gang kecil perumahan sederhana itu, suara motor tua dengan gerobak sayur terdengar pelan, serak, seperti suara pria yang terlalu banyak diam dan menyimpan terlalu banyak rahasia. Mbak Dewi membuka pintu pagar rumahnya. Usianya 30-an awal, kulitnya sawo matang bersih, rambutnya digelung rapi, dan matanya tajam tapi lembut. Ia mengenakan daster motif bunga yang membungkus tubuhnya dengan sederhana, namun tetap memikat. Senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat Pak Jaya, si penjual sayur, mendorong gerobaknya ke arah rumahnya. "Pagi Pak Jaya," sapanya lembut. "Pagi Mbak Dewi," jawab Pak Jaya sambil menundukkan kepala sedikit. Suaranya berat, pelan tapi hangat. Dia lelaki berusia awal 40-an, kulitnya legam karena terbakar matahari, namun tubuhnya kekar dan tenaganya jelas masih jauh dari lemah. Setiap pagi, obrolan kecil mereka dimulai dari harga tomat hingga keluhan tentang cuaca. Tapi yang tak diketahui orang-orang, setiap pagi itu pula ada percikan kecil di antara mereka. Percikan yang sudah lama tumbuh dalam diam. Dewi pertama kali merasa aneh ketika suatu pagi Pak Jaya membungkuskan lebih banyak daun bawang dari yang ia minta. "Bonus Mbak," katanya sambil tersenyum. Senyum itu entah kenapa membuat jantung Dewi berdebar lebih kencang dari biasanya. Sejak itu, perhatian kecil demi perhatian kecil mulai bermunculan. Pak Jaya tak pernah melewatkan rumah Dewi, bahkan ketika hujan deras mengguyur pagi. Sementara itu, Dewi mulai berdandan lebih rapi setiap pagi. Daster yang dipilihnya selalu bersih dan wangi. Ia bahkan mulai memakai bedak tipis, sesuatu yang dulu tak pernah ia pedulikan hanya untuk membeli sayur. Tapi itu rahasianya. Rahasia kecil yang membuat hidupnya yang sepi menjadi sedikit lebih berwarna. Suatu pagi yang mendung, setelah langganan lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak Jaya tak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di depan gerobaknya. "Mbak Dewi, boleh saya numpang duduk sebentar? Pegel ini." Dewi mengangguk, sedikit terkejut, tapi tak keberatan. "Masuk aja Pak, duduk di teras, saya bikinin teh hangat." Dia masuk ke dapur dan menyiapkan teh sambil berdebar. Ini pertama kalinya Pak Jaya duduk di rumahnya. Bahkan mantan suaminya dulu jarang duduk santai seperti ini. Ketika ia kembali dengan 2 cangkir teh, Pak Jaya sudah duduk di bangku rotan, menggoyangkan kakinya perlahan. "Wah, enak juga duduk-duduk kayak gini ya Mbak," katanya sambil menerima teh. Mereka berbincang lebih lama dari biasanya, tentang kehidupan, tentang kesepian, tentang anak-anak yang sudah besar dan tak lagi tinggal bersama. Kata-kata mereka pelan, tapi mata mereka bicara lebih banyak. Pandangan yang kadang terlalu lama menempel, terlalu dalam untuk sekadar basa-basi. Beberapa minggu setelah itu, kedekatan mereka semakin terlihat oleh mereka sendiri, tapi tidak oleh orang lain. Setiap pagi terasa seperti pertemuan yang ditunggu. Ada kode-kode halus di balik pilihan sayur. Ketika Dewi berkata, "Sayurnya banyak banget hari ini," Pak Jaya membalas, "Iya, biar bisa masak buat 2 orang." Dewi tersenyum dan diam. Lalu suatu hari, hujan turun lebih cepat dari biasanya. Gerobak Pak Jaya belum sampai ke ujung jalan ketika gerimis berubah menjadi hujan deras. Dewi yang melihat dari jendela buru-buru keluar dan memanggilnya. "Pak Jaya, masuk aja dulu, hujannya deras banget." Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya mendorong gerobaknya ke pekarangan dan berteduh di teras. Bajunya basah kuyup. Daster Dewi juga basah di bagian bahu karena buru-buru keluar. "Mbak Dewi, saya basah semua ini, jangan deket-deket. Pak Jaya ini udah biasa basah juga kan?"
Candanya sambil tertawa kecil. Suara hujan menutupi semua suara lain. Rumah itu seolah jadi dunia sendiri. Dewi masuk ke dalam, lalu kembali dengan handuk kecil. Nih, buat ngelap rambut. Saat dia menyerahkan handuk, tangan mereka bersentuhan. Lalu keduanya terdiam. Tangan itu tak langsung dilepaskan. Mata mereka bertemu. Lama. Dewi, gumam Pak Jaya. Dia tak menyebut Mbak, seperti biasanya. Dewi tak menjawab, tapi tidak menarik tangannya. Tangannya tetap di sana, di atas tangan Pak Jaya yang kasar tapi hangat. Ada getaran aneh yang membuat dada mereka sesak, tapi juga tak mau pergi. Detik itu seakan memanjang, dunia jadi bisu. Hanya suara hujan dan degup jantung yang mereka dengar. Pak Jaya mendekat sedikit, pelan. Sangat pelan, seperti takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa senti. Dan dalam diam itu, bibir mereka bertemu, lembut, ragu. Tapi jujur, ciuman pertama itu tak lama. Tapi cukup untuk menghapus semua garis batas yang sebelumnya ada. Setelahnya, mereka masih terdiam, tapi tak canggung. Pak Jaya menatap Dewi dengan pandangan yang berbeda sekarang. Penuh rasa yang disimpan terlalu lama. Maaf, bisik Dewi, pelan. Kenapa minta maaf? Dewi menunduk. Aku gak tahu ini apa, tapi aku ngerasa hidup lagi. Pak Jaya mengangguk. Aku juga Dewi. Sejak hari itu mereka punya dunia sendiri. Dunia yang hanya muncul saat pagi tiba dan warga belum benar-benar keluar rumah. Obrolan mereka jadi lebih dalam. Tangan mereka kadang bersentuhan lebih lama dari seharusnya. Dan ketika keadaan memungkinkan, mereka akan duduk berdua di teras rumah Dewi, minum teh, berbagi cerita, dan sesekali berbagi kehangatan yang hanya mereka pahami. Tapi mereka juga sadar, hubungan ini tak boleh diketahui banyak orang. Janda muda dengan penjual sayur keliling. Omongan tetangga bisa lebih tajam dari pisau dapur. Itulah kenapa mereka menyimpan semuanya rapat-rapat. Hanya pagi, hujan, dan secangkir teh yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kecil itu. Sejak hari hujan itu, pagi di rumah Mbak Dewi tak lagi sekadar rutinitas membeli sayur. Kini, ada debar di tiap langkah kaki, ada rindu yang perlahan berubah menjadi candu. Setiap suara motor gerobak yang pelan dan berat itu membawa serta disir yang menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Dan setiap kali Pak Jaya berhenti di depan rumahnya, mereka saling menyapa dengan senyum yang hanya mereka berdua mengerti artinya. Tetangga kadang memperhatikan, tapi tidak curiga. Mbak Dewi memang dikenal ramah, dan Pak Jaya adalah penjual sayur yang sopan. Tidak ada yang aneh di mata orang lain. Tapi di mata mereka sendiri, setiap pagi adalah api kecil yang makin membesar dalam diam. Kadang, Dewi berdiri agak lama di depan gerobak, pura-pura bingung memilih sayur. Padahal, yang dia inginkan hanya berdiri lebih lama di dekat Pak Jaya. Kadang, Pak Jaya menyisipkan pesan kecil di antara plastik belanjaan. Tehnya enak kemarin. Atau, besok aku bawa cabai rawit yang paling pedas. Pesan-pesan itu sederhana, tapi tiap kata punya makna ganda. Suatu pagi, setelah langganan lain pergi, Pak Jaya menatap Dewi lebih lama dari biasanya. Aku pingin cerita sesuatu, katanya pelan. Mereka duduk di teras lagi. Gerobak tetap di luar pagar, tapi kali ini dibiarkan begitu saja, seolah dunia di luar rumah kecil itu tak penting. Aku dulu pernah hampir nikah lagi, ujar Pak Jaya pelan. Tapi aku mundur, bukan karena gak cinta, tapi karena hidupku penuh luka waktu itu. Aku takut nyakitin orang. Dewi mendengarkan dalam diam. Lalu ia menggenggam tangan Pak Jaya perlahan. Kita semua punya luka, Pak. Tapi kalau kita terus menutupnya, kapan sembuhnya? Pak Jaya menoleh. Matanya dalam, ada air yang nyaris tumpah. Tapi ia tahan.
Ia hanya menggenggam tangan Dewi lebih erat. Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin intens. Tapi bukan dengan kata-kata besar. Justru, kehangatan mereka muncul dari hal-hal kecil. Sebuah tatapan, sapaan lirih, atau sekadar teh hangat yang kini selalu ditaruh 2 cangkir di meja teras. 1 untuk Dewi, 1 untuk Pak Jaya. Tapi rahasia, sebaik apapun disimpan, selalu punya cara untuk mengintip keluar. Suatu pagi, Bu Sumarni, tetangga yang rumahnya di seberang, berpapasan dengan Pak Jaya saat keluar dari rumah Dewi. Wajahnya tak menyiratkan curiga, tapi matanya menyimpan catatan. Wah, Pak Jaya, pagi-pagi udah mampir ke dalam rumah Bu Dewi ya? Ucapnya dengan nada bercanda, tapi menggigit. Pak Jaya hanya tertawa kecil. Iya, tadi neduh bentar, gerimis. Dewi hanya tersenyum sopan dari teras, tapi setelah Bu Sumarni berlalu, matanya berubah khawatir. Kita harus lebih hati-hati, katanya pelan. Pak Jaya mengangguk. Tapi ia juga tahu, rasa yang tumbuh seperti ini tak bisa selamanya disembunyikan. Ada saatnya ia akan tumbuh terlalu besar untuk dikurung. Beberapa malam, Dewi gelisah. Bukan karena takut rahasia mereka terbongkar, tapi karena perasaannya sendiri makin sulit dikendalikan. Ia mulai memikirkan Pak Jaya bahkan ketika malam tiba. Ia membayangkan suara berat lelaki itu membisik di telinganya, cara tangannya yang kasar menyentuh pelan punggung tangannya, dan tatapan itu, tatapan yang membuatnya merasa paling dilihat, paling diinginkan. Suatu malam, hujan kembali turun, angin mengetuk jendela, dan Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya tak bisa jauh dari Pak Jaya. Entah kenapa, tangan Dewi mengambil ponselnya dan menulis pesan. Lagi hujan, kamu lagi di mana? Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Di rumah. Tapi kepikiran kamu. Jantung Dewi berdebar. Ia tak tahu kenapa, tapi jari-jarinya dengan sendirinya menulis. Kamu mau ke sini? Butuh waktu 5 menit sebelum jawaban datang. Kamu yakin? Dewi menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas. Iya. Gerimis belum sepenuhnya reda saat suara motor tua itu berhenti di depan rumah Dewi. Ia buru-buru keluar, membuka pagar. Pak Jaya mengenakan jaket lusuh, rambutnya basah, matanya menyiratkan tanya sekaligus rindu. Dewi mempersilakannya masuk. Malam itu, rumah yang biasanya sepi jadi terasa hidup. Lampu ruang tamu redup, udara dingin, tapi kehangatan antara mereka meluber hingga ke dinding-dinding rumah. Mereka duduk di lantai, dekat jendela, bicara pelan, hampir berbisik, dan pada satu momen, keheningan menjadi jembatan. Pak Jaya menyentuh pipi Dewi. Kamu yakin tentang ini? Tanyanya. Dewi mengangguk, lalu memegang tangan Pak Jaya yang dingin karena hujan. Aku capek menyembunyikan rasa ini dari diriku sendiri. Tanpa berkata lagi, mereka saling mendekat. Dan malam itu, ciuman yang dulu malu-malu di teras kini menjadi pelukan hangat yang mengguncang dunia mereka. Tak ada lagi batas, tak ada lagi ragu. Hanya 2 hati yang saling menemukan dalam keheningan malam. Setelah malam itu, segalanya berubah. Mereka lebih hati-hati, tapi juga lebih dekat. Kini, tak hanya pagi yang menyatukan mereka. Kadang Pak Jaya menyempatkan datang malam-malam dengan alasan menitip sayur untuk besok. Kadang Dewi menyelinap ke belakang saat Pak Jaya membereskan gerobaknya hanya untuk mencuri waktu beberapa menit bersama. Tapi ketegangan pun mulai terasa. Dunia luar semakin memperhatikan. Warga mulai membicarakan hal-hal kecil. Kenapa Pak Jaya sering terlalu lama di rumah Mbak Dewi? Kenapa Mbak Dewi selalu belanja paling akhir setelah semua orang pergi? Suatu pagi, Bu Sumarni kembali berbicara. Kali ini kepada Bu Rini, tetangga sebelah Dewi. Bisikan-bisikan mulai menyebar. Dan meski belum jadi gosip besar, Dewi bisa merasakannya. Kita harus mikir ke depan.
katanya suatu pagi sambil menatap cangkir teh mereka. Pak Jaya menatapnya. Kamu takut? Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut kalau kita harus menyudahi ini hanya karena omongan orang. Pak Jaya terdiam lama, lalu menggenggam tangan Dewi dan membawanya ke dada. Pagi itu, gerimis menggantung di langit, seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Udara lembab menyelimuti perumahan kecil itu, dan dari balik jendela kamarnya, Dewi mengintip ke arah gang, menanti suara yang kini jadi musik paling dinanti tiap pagi. Motor gerobak Pak Jaya terdengar lebih awal dari biasanya. Dewi buru-buru menyelipkan karet di rambutnya, lalu mengenakan daster hijau mid yang tipis dan sedikit terlalu pas di tubuhnya. Ia berdiri di depan pintu sebelum suara motor itu berhenti. Begitu pagar terbuka, tatapan mereka bertemu. Dan kali ini, tak ada senyum basa-basi. Masuk, bisik Dewi cepat. Sekarang. Tanpa kata, Pak Jaya mendorong gerobaknya ke samping pagar dan melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu pintu ditutup, suasana berubah total. Tak ada lagi cangkir teh atau basa-basi tentang harga cabai. Yang ada hanya dua tubuh yang terlalu lama menahan rindu. Terlalu lama bermain di pinggir jurang perasaan yang makin dalam. Dewi menggenggam tangan Pak Jaya, menariknya ke ruang tengah. Nafas mereka berat, tapi tetap pelan. Seolah dunia luar tak boleh tahu, tapi dunia di dalam mereka sudah terbakar seluruhnya. Aku gak bisa tidur semalam, ucap Dewi, tangannya meremas lengan Pak Jaya. Kenapa? Karena aku bayangin kamu terus, dan aku gak tahan lagi. Pak Jaya memeluknya erat. Pelukannya bukan sekadar hangat, tapi melindungi, sekaligus menginginkan. Tangannya menyusuri punggung Dewi pelan, dan ketika wajah mereka hanya tinggal sejengkal, bibir mereka menyatu dalam ciuman yang kali ini lebih dalam, lebih jujur, dan jauh lebih penuh rasa dari sebelumnya. Tubuh Dewi bersandar di dinding, tangannya melingkar di leher Pak Jaya. Nafas mereka menyatu, memburu, tapi tetap penuh rasa. Bukan sekadar gairah yang liar, tapi kerinduan yang menuntut tempat untuk berlabuh. Aku ingin kamu, bukan cuma pagi-pagi, bisik Dewi di sela ciuman mereka. Tapi setiap malam, setiap detik Pak Jaya membelai pipinya. Kalau aku bisa, aku akan tinggal di sini tiap hari. Gak pulang, gak mikirin siapapun. Gak bisa sekarang, gumam Dewi. Tapi sebentar aja, hari ini, biar kita lepas semuanya. Dia menarik Pak Jaya ke kamar, perlahan. Langkah-langkah mereka seperti mencuri waktu, menantang dunia. Tak ada yang tahu, tak ada yang boleh tahu. Di dalam kamar yang selama ini hanya menjadi tempat tidur sunyi, kini menjadi ruang penuh gejolak. Gerimis di luar jendela tak bisa menyaingi derasnya perasaan yang tumpah hari itu. Dan ketika pagi makin siang, dan langit akhirnya menurunkan hujan sesungguhnya, suara rintiknya hanyalah latar bagi cerita rahasia dua manusia yang saling menemukan dalam sepi. Beberapa waktu setelah itu, Dewi duduk di tepi ranjang, rambutnya tergerai. Pak Jaya duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke kasur, menatap langit-langit dengan senyum lelah tapi bahagia. Mas Jaya, kita gak bisa begini terus, aku takut. Tapi aku juga gak bisa berhenti. Pak Jaya mengangguk pelan. Aku juga, Wi. Aku selalu bangun pagi buat dagang, tapi sekarang, tiap kali bangun, kamu dengar ini, katanya. Ini cuman berdetak kayak gini kalau deket kamu. Dewi menunduk, menangis pelan. Tapi bukan karena sedih, karena ia tahu apapun yang terjadi, pagi-pagi mereka tak akan pernah sama lagi. Dan cinta yang mereka sembunyikan ini, kini sudah terlalu nyata